Selamat pagi, Anda masih bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, dan saat ini kami akan ajak Anda untuk bergabung dalam program Dialog UMKM kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Kementerian Koperasi dan UMKM. Dan kali ini kami akan ajak Anda untuk bicara tentang bagaimana memanfaatkan ruang digital yang semakin terkoneksi untuk industri kreatif, karena ini menjadi sangat penting untuk kita diskusikan bersama. Ya, saya bersama dengan Direktur Bisnis dan Pemasaran Smesco Indonesia, Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Bapak Wintor Rahmada, sudah tersambung bersama kami melalui Zoom pagi ini. Salam sehat, apa kabar Pak Wintor? Selamat pagi Mbak Esti, suaranya Pak agak kecil nih ya. Oke, sebentar, saya sudah, saya up volumenya, sudah bisa mendengar suara saya sudah jelas? Okay. Baik, Pak Wintor, salam sehat Pak. Ini tentu menjadi sebuah kesempatan bagi kami, kesempatan emas untuk bisa ngobrol dengan Pak Wintor, karena bicara soal UMKM ini banyak PR-nya yang harus kita tuntaskan. Banyak PR-nya dan banyak jumlahnya. Banyak jumlahnya juga, tantangannya juga luar biasa, apalagi dikaitkan dengan digital. Nah, seputar topik yang kita bahas pagi ini Pak, seperti apa sih, kita bicara soal gambarannya dulu ya, UMKM kita dengan digitalisasi itu seperti apa ini? Update-nya gimana nih Pak Wintor? Ya, yang jelas kemarin ketika kita mengalami pandemi yang sangat luar biasa itu, UMKM adalah salah satu sektor yang terpukul. Mereka kena pukulan yang cukup berat, kawan-kawan ini, sehingga harus belajar sendiri bagaimana untuk survive. Karena kita juga harus akui bahwa tidak ada satu sekolah bisnis pun yang mengajarkan bagaimana untuk survival bisnisnya. Yang diajarin gimana ekspansi biasanya kalau sekolah bisnis itu. Apalagi ini UKM harus berjalan sendiri, mengangkat sendiri, kemudian untuk bagaimana untuk survive. Pada saat yang bersamaan tentu saja pemerintah juga banyak hadir pada saat pandemi. Tetapi pandemi ini sebetulnya seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden itu seperti api. Kalau kita melihat sisi yang lain mungkin bisa membakar, tapi sisi yang lain lagi sebetulnya juga bisa menerangi. Jadi di balik masa pandemi itu ternyata ada banyak UKM yang tidak hanya survive, tetapi justru omsetnya mengalami peningkatan yang luar biasa. Nah, fakta-fakta seperti ini sebetulnya yang kita harus kita harus sampaikan kepada teman-teman UKM yang lain agar mereka mempunyai semangat yang sama. Apalagi sekarang setelah selesai pandemi, banyak UKM yang tertolong karena digitalisasi, gitu. Karena sebelum pandemi, Mbak Esti, itu hanya sekitar 7 juta UKM yang sudah terdigitalisasi atau sudah memakai alat digital lah paling tidak, teknologi digital untuk memasarkan produknya. Pada saat ini tercatat di Kementerian Koperasi dan UKM ada sekitar 23 juta UKM yang sudah terdigitalisasi. Artinya hampir 3 kali lipat ini. Berarti kesadaran UKM agar tingkat hidupnya menjadi lebih panjang, gitu, tingkat hidupnya menjadi lebih bertahan akan goncangan, itu sudah semakin tinggi karena memang sudah terbukti secara historis bahwa digitalisasi membuat UKM menjadi lebih kuat. Jadi pandemi ini sudah merubah segalanya lah ya. Betul. Banyak yang dapat rezeki juga sebenarnya dari pandemi, tidak semuanya kemudian mereka terdampak secara negatif, tapi justru ini jadi momen untuk bangkit, terutama digitalisasi. Nah, kalau melihat landscape bisnis UMKM kita sekarang ini, maka sebenarnya tantangan dan peluang seperti apa sih yang perlu untuk kita garap ini, Pak Wintor? Betul. Yang pertama sekali bahwa ketika teman-teman UKM ini memasuki atau memakai teknologi digital untuk bisnisnya, biasanya yang pertama kali dipakai adalah untuk pemasarannya. Artinya mereka bisa masuk ke marketplace atau memakai teknologi chatting gitu ya, yang selama ini barangkali sudah kita pakai untuk memasarkan produknya. Ini step awal UKM memasuki teknologi digital. Nah, dengan begitu ketika masuk ke dalam ekosistem digital, masuk ke ruang digital, berarti produk dari UKM ini mempunyai kesempatan untuk dipasarkan lebih luas dengan coverage yang lebih besar, yang tadinya barangkali hanya dipasarkan di sekitar rumahnya dia saja. Sekarang dengan memanfaatkan marketplace, berarti dia bisa memasarkan produknya bahkan ke seluruh Indonesia, gitu. Nah, dorongan bahwa produknya bisa dipasarkan ke seluruh Indonesia, bahwa produknya bisa dipasarkan
ke lebih banyak orang lagi, ke market yang lebih luas lagi, ini adalah dorongan yang sangat luar biasa bagi UKM. Karena biasanya kalau teman-teman UKM ini, mereka mau melakukan sesuatu kalau bisa meningkatkan omsetnya gitu Mbak Esti. Nah ini salah satu caranya. Oke. Nah, ini kan kemudian jadi tantangan karena kondisi UMKM kita juga sangat beragam ini Pak Wintor. Ada yang memang kemudian udah melek digital, ada yang mungkin masih belajar, ada yang bahkan masih tradisional gitu ya, belum tahu soal ini. Nah, gimana menjawab tantangan itu Pak? Ini memang agak unik ya, spektrum UKM kita itu sangat luas. Saya pernah bertemu dengan UKM yang bahkan password dan username saja masih bingung. Tetapi di sisi yang lain saya juga pernah menemukan berinteraksi dengan teman-teman UKM yang sangat luar biasa dalam pemasaran digital. Gitu. Jadi karena spektrum UKM kita sangat luas, kita tidak bisa memandang semuanya akan berhasil ketika masuk ke digital. Karena tantangan terbesarnya sebetulnya adalah bagaimana merubah mindset teman-teman UKM bahwa ketika sebelumnya teman-teman ini melakukan penjualan misalnya dengan cara konvensional, kemudian mereka didorong untuk masuk ke digital, ini binatangnya beda gitu maksudnya. Ini sesuatu hal yang harus diperlakukan secara berbeda. Tidak bisa diperlakukan dengan cara-cara sebelumnya secara konvensional, secara analog. Termasuk misalnya Mbak Esti, kita bicara masalah harga. Banyak teman-teman UKM yang secara konvensional karena mereka sangat mencintai produknya gitu. Kemudian mereka menetapkan kebijakan harga mereka dengan 20% atau 30% profit, maksimum itu di 40% profit. Padahal ketika kita bicara konsep digitalisasi masuk ke ruang digital, ada kesempatan sebuah produk itu untuk mempunyai profitability yang jauh lebih besar daripada itu. Kenapa demikian? Karena dengan konsep digitalisasi kita memunculkan berbagai macam layer distribusi digital yang selama ini tidak pernah ada. Misalnya, berarti produk kita akan bisa dipromosikan oleh teman-teman affiliate. Atau produk kita akan bisa dipromosikan oleh kawan-kawan yang menjadi reseller. Atau produk kita juga bisa dipromosikan oleh teman-teman yang menjadi dropshipper dari produk kita. Jadi sebetulnya dari sisi harga pun harus ada penyesuaian-penyesuaian, tidak hanya dari sisi produk. Nah kalau kita bicara dari sisi produk, ini juga banyak penyesuaian yang harus dilakukan oleh kawan-kawan UKM. Misalnya Mbak Esti, setiap hari saya jualan bakso di depan rumah gitu ya, rame, tapi kemudian pandemi berhenti. Bagaimana caranya agar saya bisa tetap berjualan bakso saya frozen misalnya. Nah ketika bakso ini kemudian di frozen, ini level yang berbeda karena kemudian memerlukan izin edar dari BPOM, memerlukan sertifikasi halal. Gitu. Tetapi juga dengan adanya sertifikasi ini, UKM-nya otomatis naik kelas karena sudah berubah dari yang informal menjadi yang formal, sudah ada sertifikasinya, berarti mempunyai kesempatan lagi untuk dipasarkan lebih luas daripada bakso dorongan yang setiap hari dia pakai. Akses pasarnya kemudian sekarang global, tapi persyaratan atau ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi juga semakin banyak gitu. Nah ini kan challenge tersendiri juga. Kalau mungkin dulu ya udah bikin jual display depan rumah beres gitu laku, tapi sekarang kan nggak lagi. Ini ilmunya kan agak rumit ini Pak. Sebetulnya tidak begitu rumit juga karena pemerintah juga hadir. Pada saat pandemi, kami di Smesco misalnya mempunyai banyak program untuk membantu UKM mendapatkan sertifikasi halal self-declare secara gratis. Hampir setiap bulan, bahkan 2 minggu sekali yang mengadakan workshop itu. Saya lihat juga banyak kementerian lembaga lain, bahkan BUMN juga mempunyai banyak kegiatan yang mendorong teman-teman UKM untuk mendapatkan sertifikasi ataupun NIB, ataupun izin edar, halal, haki, dan segala macam itulah. Oke. Ya, tapi nanti tentu ada hal yang kita perlu diskusikan lebih banyak dengan para pelaku UMKM langsung ya di tanah air. Ini Pak Wintor, kita akan ajak pendengar untuk bisa gabung langsung, konsultasi boleh, atau bahkan mungkin sekedar sharing ya soal bagaimana sebenarnya kita bisa memanfaatkan solusi digital ini untuk scaling up bisnis UMKM
di era pasca pandemi. Pendengar bisa bergabung bersama kami buka line teleponnya. Silakan di 021 352 3172 atau di 021 384 4545. Bisa juga di 021 386 2375 atau 021 386 6712. Saya bersama Direktur Bisnis dan Pemasaran Smesco Indonesia dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Pak Wintor Rahmada. Ya, Pak Wintor, kalau kemudian melihat perkembangannya sekarang, sebenarnya upaya-upaya seperti apa sih yang dilakukan oleh Kemenkop UKM melalui Smesco Indonesia ya, untuk akselerasi teknologi digital untuk UMKM ini, Pak Wintor? Secara umum gitu, secara makro Kementerian Koperasi dan UKM sekarang sudah banyak merubah strateginya untuk mencapai berbagai macam program ke UKM. Let's say misalnya program pelatihan sekarang sudah dirubah berdasarkan instruksi dari Pak Menteri Koperasi dan UKM, jangan lagi pelatihan tetapi lebih ke pendampingan gitu. Jadi pendampingan ini kami rasa akan mempunyai efek, akan mempunyai impact yang jauh lebih luas, jauh lebih jangka panjang gitu daripada ketika kita memberikan pelatihan satu persatu. Dan ini sudah terbukti sebetulnya dengan Smesco. Kami melakukan beberapa pendampingan di beberapa kabupaten kota di daerah. Terakhir kali tahun lalu kami bekerjasama dengan Kabupaten Solok menaik kelaskan UKM sekitar 200 UKM di Kabupaten Solok, dan programnya sangat berhasil karena kami melakukan pendampingan hampir 1 tahun di sana, Mbak Esti. Hampir semua 200 UKM-nya kami berikan pengetahuan mengenai digitalisasi, literasi keuangan, kemudian marketing, digital marketing, bahkan sampai semua perizinan dan legalisasi yang diperlukan juga kita bantu semuanya. Dari haki mereknya, kemudian halalnya, PIRT, bahkan kalau perlu sampai dengan izin edar BPOM. Nah, yang kegiatan yang semacam ini sebetulnya yang saat ini dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Hal yang lain lagi sebetulnya kalau kita bicara program-program yang sudah dilaksanakan adalah karena banyaknya UKM yang ada di Indonesia, total UMKM itu, Mbak Esti, di Indonesia itu tercatat sekitar 64 juta. 64 juta. Okay. Sementara Kementerian Koperasi dan UKM ini adalah kementerian kecil. Kami kementerian di level 3, tetapi kami mempunyai semangat yang sangat besar dan mempunyai hati untuk membantu UKM gitu dengan dengan baik dan benar lah, paling tidak seperti itu. Berbagai macam program yang kami keluarkan, kalau istilah kami yang kami cari sekarang adalah tongkangnya gitu. Kalau kami tidak bisa menjangkau UKM yang kecil-kecil ini, kami mencari tongkangnya, kami mencari kapal induknya, gitu. Kami mencari agregatornya, gitu, agar semua UKM-UKM yang berada di bawah agregator ini bisa menyesuaikan dengan apa yang dimaui agregator. Nah, agregator ini biasanya ini bisa berupa off-taker gitu, yang sudah mempunyai PO atau yang sudah mempunyai kerjasama dengan luar negeri sehingga dia bisa memenuhi kebutuhan untuk ekspor. Atau juga hal-hal yang semacam ini kami mencari agregator-agregator yang lain agar kita bisa bantu secara pembiayaan. Kementerian Koperasi dan UKM menginisiasi kegiatan pembiayaan KUR cluster. Artinya tongkang-tongkang besar ini yang di bawahnya banyak UKM ini kita bantu dengan KUR cluster, sehingga ini bisa membantu UKM-UKM di bawahnya untuk bisa memproduksi produknya, bisa masuk ke supply chain industri besar ini atau supply chain dari agregator ini menjadi lebih mulus, menjadi lebih cepat, dan tentu saja sesuai dengan kualitas yang diperlukan. Baik, oke. Ya, Pak Wintor, kita terima telepon dulu ya dari pendengar kita yang ada di Lampung. Ada Pak Sakarjo di Lampung, sudah bergabung. Silakan Pak Sakarjo. Selamat siang. Ya, silakan Pak, langsung ke Pak Wintor ya. Ya, ini narasumber siapa nih Pak? Pak Wintor dari Kementerian UMKM, Pak. Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Iya, terutama untuk Pak Wintor ya. Caranya yang lebih mudah itu kayak mana Pak ini? Kalau masuk UKM itu alangkah susahnya cari dana ini. Bapak sudah punya bisnisnya atau baru akan? Oh, ya ini udah orang lama ini punya rumah makan ini. Oke, siap. Iya, tapi alangkah semenjak pandemi ini
susah mau bangun ini. Ya sebetulnya kalau di Lampung udah inilah punya nama. Cuman mau ngerangka istilahnya lagi itu gimana cara masuknya ke UKM itu. Tolonglah Pak Wintor sama Pak Menteri Teten Mas Duki itu jangan dipersulit lah. Ngubungin siapa mau masuk ke koperasi juga koperasi tarsuk juga. Bapak Itu sudah aja. nyoba ke perbankan Pak Sakarjo? Bang ini usia ini masa nggak dipersulit Mbak kalau usia udah di atas 60. Oke. Baik, jadi pertanyaannya untuk Pak Wintor. Baik, Pak Tarjo terima kasih. Pak Karjo sudah bergabung sama kami. Silakan. Pak Wintor direspon dulu ya. Kita juga masih menunggu penelpon yang lainnya, tapi direspon dulu dari Pak Sakarjo di Lampung. Silakan. Ya Pak Karjo terima kasih. Pada saat pandemi kemarin, pemerintah menaikkan plafon untuk kur kredit di perbankan. Yang tadinya 50 juta tanpa kolateral, sekarang sudah disetujui dan bisa dilakukan itu 100 juta tanpa kolateral. Artinya teman-teman UKM bisa mengakses pembiayaan kur ini menjadi seharusnya lebih mudah karena boleh dilakukan tanpa jaminan atau tanpa kolateral sampai dengan 100 juta. Dan saya lupa angkanya, tetapi secara makro global besarnya plafon kur ini juga sudah dinaikkan sekian persen kalau tidak salah, karena memang pandemi memaksa kita pemerintah untuk lebih sigap lagi membantu UKM. Jadi kalau kita bicara pembiayaan memang salah satunya adalah perbankan, yang kedua sebetulnya ada pembiayaan closed loop yang bisa dilakukan atau yang bisa diikuti oleh teman-teman UKM melalui koperasi. Tetapi memang koperasi ini kan closed loop. Dia hanya bisa memberikan pembiayaan ke anggotanya. Teman-teman UKM atau Pak Tarjo tadi harus menjadi anggota sebuah koperasi. Kemudian dari koperasi ini akan bisa mengeluarkan bantuan pembiayaan, bukan bantuan sebetulnya, pinjaman pembiayaan kepada setiap UKM yang menjadi anggotanya. Kalau di Kementerian Koperasi dan UKM, kami mempunyai Kementerian Koperasi dan UKM, kami mempunyai badan layanan umum yang lain selain Smesco, yaitu lembaga pengelola dana bergulir yang bisa menyalurkan pinjaman, tetapi ke koperasi, gitu. Oleh karena itu, UKM yang membutuhkan pembiayaan silahkan masuk ke koperasi. Koperasi ini akan menjadi tongkang yang tadi saya bilang Mbak Esti. Koperasi ini akan menjadi tongkang. Nah kemudian bisa mengajukan pembiayaan untuk modal ataupun untuk pengembangan bisnisnya itu melalui koperasi yang dia ikutin. Baik, itu mungkin yang bisa dilakukan oleh Pak Sakarjo tadi dari Lampung ya, untuk bangkit lagi dari bisnis yang sudah dijalani selama ini dan sempat agak terganggu ya ketika pandemi menerjang negeri ini. Baik, Pak Wintor, nanti kita lanjut karena ini line telepon terus berdering di studio. Nanti kita akan buka kembali line telepon dari pendengar untuk bisa langsung konsultasi atau langsung ngobrol dengan Pak Wintor Rahmada, Direktur Bisnis dan Pemasaran Smesco Indonesia, Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Sesaat lagi selepas informasi yang berikut ini. Allah berfirman, walau sya'a la ja'alahum ummatan wahidah. Di dalam ayat ini ada walau. Walau itu kurang lebih artinya andai kata. Andai kata itu tidak. Andai kata saya punya uang 1 miliar, berarti saya memang tidak punya duit 1 miliar itu. Ngelamun saja. Andai kata Tuhan menghendaki, bisa saja semuanya jadikan satu tok, satu umat saja. Jadi artinya apa? Artinya Tuhan tidak menghendaki satu umat. Jadi keberagaman ini adalah suatu keniscayaan, suatu yang fitri sifatnya. Melawan ini ya melawan kehendaknya Tuhan. Dan itu sia-sia. Ini pernah dicoba. Keberagaman ini pernah dicoba dengan keseragaman. Mungkin niatnya baiklah, cuma sayangnya, cuma caranya yang keliru, yaitu menyeragamkan.
Dikiranya kalau seragam itu harmonis, sampai nanam padi seragam, jual cengkeh seragam, bahkan ngecat omahe dhewe itu harus seragam. Akhirnya kita agak sulit berbeda sekarang ini. Berbeda sedikit marah. Padahal itu kan indah sekali berbeda-beda itu. Jadi kalau kita misalnya di taman terus ada bunganya kuning tok, itu kan seperti meripat itu. Tapi seninya itu harus merah, kuning, biru, hijau, itu segala macam itu. Sebelum kita sembuh dari cara berpikir yang seragam, terus itu tiba-tiba ada perubahan besar, reformasi, bahasa Arabnya islah baik. Sayangnya islah itu tidak melihat yang mau diperbaiki mana dulu, yang baik mana, yang tidak baik mana, yang ini keburu euforia untuk demokrasi. Akhirnya orang itu kayak burung yang semula disangkar itu dilepas, itu malah natap-natap sana, nabrak. Kita belum siap berdemokrasi, akhirnya terus jadi anarki, tidak ada seninya sama sekali. Anarki tidak ada seninya. Jadi pesan yang disampaikan oleh tokoh ulama Kiai Haji Mustafa Bisri dalam sesi dialog kebangsaan tentang merawat persatuan, menghargai keberagaman untuk Oase Indonesia. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Masih lanjut bincang dalam dialog UMKM tentang memanfaatkan solusi digital untuk scaling up bisnis UMKM di era pasca pandemi bersama dengan Direktur Bisnis dan Pemasaran Smesco Indonesia, Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Pak Wintor Rahmada. Pak Wintor, ini beberapa respon dari pendengar cukup beragam. Saya baca dulu ya beberapa W yang sudah masuk, Pak. Ya, jadi ini ada yang komentar, teman saya punya usaha UMKM. Setelah online justru kewalahan karena tidak siap menghadapi pesanan yang membeludak. SDM-nya tidak mencukupi, peralatannya tidak mencukupi. Apakah ada fasilitasi untuk membantu UMKM yang semacam ini? Ini dari pendengar kami yang tinggal di Bandung. Kemudian ada juga komentar lainnya yang bergabung bersama kami. Kami pelaku UMKM kesulitan untuk mengembangkan terutama karena kami tidak punya basis data ataupun alat untuk evaluasi. Nah, ini dua dulu kita tanggapi. Pak Wintor, silakan. Oke, yang pertama ini agak unik ini karena meminta bantuan karena omsetnya membludak. Ya. Biasanya kalau ada obrolan dengan UKM biasanya meminta bantuan karena omsetnya sepi. Oke, jadi mungkin nggak sanggup ya ketika sudah dibuka online gitu, permintaan banyak, tapi mungkin SDA-nya peratannya nggak ngatasi gitu lah istilahnya, Pak Wintor. Silakan. Sebetulnya ini problem yang sangat common di teman-teman UKM. Ketika biasanya memproduksi 10, setiap hari produksi 10, tiba-tiba dapat orderan 1000 gitu. Biasanya malah bingung cara produksinya bagaimana. Senangnya itu di terakhir nanti ketika ada pembayaran, tetapi ketika memproduksi ini malah bingung. Nah, sebetulnya karena sudah dibuka online, omsetnya menjadi banyak, bagaimana cara mengatasinya? Menurut saya, salah satu cara yang paling bagus adalah kalau memang tidak sanggup produknya diproduksi di depan, itu bisa pakai sistem pre-order. Kan bisa juga seperti itu. Atau yang ada di toko online-nya sekarang dibuka tutup saja. Ini cara yang paling cepat sebetulnya bagaimana cara mengatasi omset yang demikian membludak, sehingga teman-teman UKM itu bisa merasakan kenaikan omsetnya tetapi tidak langsung meledak gitu. Karena kalau langsung meledak juga bahaya menurut saya. Lebih baik kenaikan omsetnya memang sedikit-sedikit terencana by design sehingga infrastruktur yang ada di dalam bisnisnya yang lain itu bisa menyesuaikan dengan omsetnya. Tetapi saya berpesan juga ke teman-teman UKM jangan sampai terlena karena digitalisasi ini bisa memunculkan banyak hal, terutama ketika produk kita sudah masuk secara digital ke dalam marketplace atau sudah masuk ke pasar online, itu kompetitor yang lain juga banyak, kompetitor yang masuk juga banyak. Artinya kemungkinan untuk mendapatkan omset yang meledak ini kedua kalinya mungkin
susah. Jadi ketika omsetnya meledak karena digitalisasi, saya pesan juga ke teman-teman UKM, biaya-biaya yang lainnya yang muncul karena omsetnya meledak ini, SDM misalnya, kemudian peralatan misalnya dan segala macamnya, lebih baik divariabelkan. Artinya kalau omsetnya meledak kemudian merekrut karyawan banyak, jangan juga seperti itu, lebih baik divariabelkan saja. Cari karyawan casual, cari karyawan harian gitu yang setiap hari bisa bekerja, datang, membantu gitu. Tapi ketika nanti omsetnya sudah mulai turun atau mulai landai atau mulai stagnan sebelum dia naik lagi, ya dia bisa sewa lagi karyawan yang lainnya untuk membantu. Ini sebetulnya salah satu cara, salah satu tips saya sebetulnya ketika pandemi kemarin kepada kawan-kawan UKM, jangan sampai kita melihat kepada vanity metrics. Gitu. Vanity metrics itu misalnya, followernya banyak, ini vanity. Kita perlu kantor yang besar, yang megah, yang bagus, yang gede, sebetulnya ini juga vanity metrics yang tidak perlu sebetulnya. Terutama juga SDM gitu, karena mempunyai SDM yang banyak untuk tingkat UKM itu terkadang juga, kalau saya boleh bilang, terkadang juga memerlukan ekstra effort ya, ekstra tenaga untuk mengurus itu, sementara mungkin UKM-nya yang belum siap seperti yang tadi kawan di Bandung. Oke. Ya, terus tadi ada yang soal tidak punya alat ataupun fasilitas untuk analisa data misalnya, soal bagaimana bisnis mereka berjalan atau persaingan dengan kompetitor-kompetitor yang ada kalau sudah masuk ke ruang digital ini. Silakan Pak Winter. Alat ambil data yang paling sederhana dari teman UKM sebetulnya yang bisa dilakukan adalah dengan mendata pembeli. Ini adalah alat ambil data, tools ambil data yang paling sederhana, kemudian dimasukkan ke dalam salah satu program Excel, kemudian akan ketahuan sebetulnya misalnya pembeli kita kebanyakan berasal dari kota mana, atau pembeli kita kebanyakan membeli produk apa. Gitu. Atau kebanyakan pembeli kita datang ke website kita melalui saluran periklanan yang mana. Sebetulnya semuanya bisa kita dapat ketika kita sudah masuk secara digital. Karena satu traffic yang masuk ke dalam website kita, ke toko kita, ataupun ke social media kita, itu semuanya ketahuan. Jadi basis data yang paling sederhana yang bisa dipakai oleh teman-teman UKM adalah basis data pembeli existing buyer, gitu. Yang sudah ada, yang sudah didata oleh teman-teman UKM. Dari existing buyer ini bisa menjadi dua hal. Yang pertama, existing buyer ini bisa didorong untuk membeli produk yang lain, artinya cross selling, gitu. Atau dari existing buyer ini bisa didorong untuk membeli produk kita lagi yang sama ketika produk yang lama habis. Baik. Tapi ini memang kelemahan UKM kita, Mbak Esti, bahwa data yang sudah didapat itu biasanya ya ditaruh di gudang, diem, pengusaha laba-laba, nggak pernah dimanfaatkan. Padahal kita tahu ada peribahasa lebih baik mengolah data yang lama, lebih baik kita menghubungi customer yang lama daripada kita mendapatkan customer yang baru yang biayanya pasti lebih tinggi. Baik. Ya, jadi ternyata menarik ya, pengalaman tiap pelaku UMKM itu beda gitu dalam menghadapi tantangan yang ada sekarang kalau mau scaling up bisnis kita. Nah, termasuk yang satu ini Pak Wintor, kan sekarang kalau misalnya kita udah masuk ke digitalisasi, kita udah ke bebas lah ya, ke lintas negara, lintas provinsi, lintas manapun. Nah, tantangannya sekarang adalah bagaimana kita bersaing dengan produk asing yang katanya harganya jauh lebih murah daripada produk-produk dalam negeri. Nah, ini gimana Pak Winter solusinya? Ya, yang pertama bahwa produk asing ini harus kita regulasi. Yang regulasi harus pemerintah. Gitu. Ini harus kita clearkan dulu. Jadi pemerintah, bahkan Kementerian Koperasi dan UKM saat ini berperan sangat aktif untuk melindungi produk-produk lokal, produk-produk UKM yang selama ini ada di dalam coverage domestik kita. Artinya untuk pasar domestik. Saya berikan contoh pada bulan Mei tahun 2021, pada saat itu ada 13 kategori produk
cross border impor yang di stop. Salah satunya semuanya ini diinisiasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM yang tidak boleh masuk secara satuan. Setelah itu kemudian ya misalnya seperti batik, kemudian jilbab, kemudian pasmina, kemudian produk-produk muslim untuk pria, wanita dan segala macam itu tidak boleh masuk ke Indonesia secara cross border karena kita juga memproduksi itu, gitu. Jadi produk-produk itu nggak boleh masuk dan Mei itu sudah dilakukan. Kemudian melalui marketplace yang lain ada 3 kategori produk yang tidak boleh masuk. Yep. Pada saat ini ada banjir produk dari luar yang kita juga berusaha untuk minimalisir karena aturan-aturan untuk marketplace ini sebetulnya bukan ada di Kemenko, gitu. Nah, aturan ini yang harus segera dirubah, harus segera direvisi menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Itu termasuk aturan bagaimana produk luar bisa masuk ke Indonesia. Kami di Kemenkop karena berhubungan dengan UKM hampir setiap hari gitu. Jadi kalau saya bilang ini berbagai macam kebijakan ini pasti buntutnya nyambernya ke kami karena UKM komplainnya kan ke kami. Bagaimana proteksi terhadap produk luar negeri, bagaimana ini, bagaimana itu, dan segala macam. Tetapi yang harus saya sampaikan bahwa yang berkaitan dengan produk luar negeri, yang poin yang paling penting adalah yang harus kita hindari adalah price dumping, predatory pricing. Yeah. Jadi produk luar negeri, kalau dia masuk secara legal ke Indonesia, pasti akan mempunyai harga yang tidak jauh dari harga produk-produk lokal. Okay. Dan saya sudah mengkonfirmasi ke teman-teman UKM produk lokal, ini kalau harganya bersaing dengan produk luar negeri, gitu, secara kualitas berani bersaing nggak? Berani, Pak. Asal jangan harganya mereka dumping. Gitu. Jadi secara kualitas produk kita luar biasa. Produk kita berani bersaing. Nah, hanya harganya. Nah, saya sudah mendapatkan konfirmasi bahwa kalau produk-produk luar ini masuk secara legal ke Indonesia, tidak mungkin harganya bisa sedemikian rendah. Yep. Oke. Nah, ini juga ada beberapa kisah mungkin ya soal bagaimana scaling up bisnis kita di era digital. Sekarang kalau kita jalan ke mall gitu atau bahkan mungkin ke mana ya, ke beberapa mall yang biasanya rame. Sekarang kan mereka para pengusaha-pengusaha itu biasanya akan buka sudut, ada corner khusus untuk live jualan gitu ya. Dan jadi sekarang kan justru lebih ramai lewat jalur-jalur semacam itu. Artinya sebenarnya juga banyak yang sudah melakukan, tinggal bagaimana kemudian mengupgrade diri supaya mereka bisa lebih membuka pasar, membuka jejaring begitu, Pak Wintor. Betul. Oke. Kita harus akui bahwa platform yang membuka live streaming itu ini adalah bukan platform yang berasal dari negara kita. Ya. Artinya platform ini beroperasi sebelumnya di negara yang lain dan negara lain ini mempunyai kesempatan belajar terlebih dahulu. Ketika masuk ke Indonesia, nah UKM kita ini masih dalam posisi belajar bagaimana caranya untuk tampil, kan nggak mudah ini Mbak Esther, tampil dengan kamera untuk jualan gitu. Yep. Bahkan banyak startup yang sekarang mengajarkan bagaimana untuk tampil live streaming gitu. Dan sekarang UKM saya pikir sudah banyak yang bisa menemukan manfaat dari live streaming ini. Hanya memang yang harus digarisbawahi lagi, dan kami sudah dorong agar ada revisi di Permendak 50, yang punya platform tidak boleh punya produk sendiri. Ini penting, karena kalau yang punya platform dia punya produk sendiri atau mungkin lirik-lirikan dengan salah satu produk gitulah ya, jadi ada kesepakatan tertentu sehingga produknya dibantu algoritma, ini yang nggak boleh. Ya, oke. Artinya kami berharap betul regulasi betul-betul melindungi para pelaku UMKM kita untuk mereka bisa lebih berkiprah terjun ke digital, Pak Wintor. Dan komitmen itu yang coba terus dipegang ya oleh kementerian. Ya, ini kemudian terkait dengan apa yang akan berlangsung pada Oktober mendatang, Pak. Ada event Indonesia Digital Meetup 2023 di Smesco yang akan menyajikan ekosistem solusi digital on the spot bagi UMKM yang ingin scaling up bisnisnya. Maka apakah ini bisa jadi jawaban atau solusi jalan keluar juga, Pak Wintor? Iya, sangat. Karena begini, pengalaman saya
berinteraksi dengan teman-teman UKM adalah at some point mereka akan menemukan stagnasi. Bisnisnya ini akan menemukan stagnasi, gitu. Nah, untuk nge-break stagnasi ini agar bisnisnya menjadi naik lagi, gitu, scaling up lagi, itu diperlukan injek teknologi. Entah di keuangannya, entah di pemasarannya, entah di produksinya, gitu, entah di logistiknya, itu pasti akan diperlukan. Oleh karena itu, kami membuat satu event besar namanya Indonesia Digital Meetup, yang tahun ini edisi khusus Festival Wirausaha Mudah, gitu. Karena kami ingin menunjukkan kepada teman-teman UKM bahwa saat ini itu berbisnis sudah sangat mudah, nggak susah lagi. Nanti kita akan ada 6 kemudahan yang kita tawarkan di event ini, dan juga berbagai macam knowledge atau solusi digital yang akan bisa membuat UKM ini scaling up bisnisnya. Satu, nanti ada kemudahan perizinan, kemudahan legalisasi. Kami akan mempunyai pojok bagaimana nanti bisa berkonsultasi mengenai perizinan legalisasi. Bikin PT, CV, bikin PT perorangan, 4 menit jadi. Pada saat itu juga bisa ditungguin. Kami bisa konsultasi untuk izin edar BPOM, untuk halal, untuk PIAT, semuanya bisa konsultasi di situ. Kemudian kita ada zona kemudahan produksi. UKM sekarang atau teman-teman yang pengen punya bisnis sudah nggak perlu lagi susah-susah mikir produksi. Banyak perusahaan maklum produksi yang akan kita taruh di event ini. Jadi tinggal ngobrol. Ketika sudah ngobrol dengan perusahaan maklum, sudah deal akan produksi berapa, bingung juga ini mau disimpan di mana produknya. Nanti akan ada perusahaan warehousing dan zona logistik. Jadi produknya nggak perlu dikirim ke rumah, masak-masakin rumah, ya kan? Dikirimnya ke warehousing. Kemudian gimana cara masarunya? Kami ada zona marketing, ada berbagai macam agensi di situ, termasuk agensi untuk live streaming untuk membantu teman-teman UKM memasarkan produknya. Ada zona funding juga di situ yang akan membantu UKM yang memang memerlukan funding. Jadi tagline Indonesia Digital Meetup tahun 2023 ini yang akan diselenggarakan pada 5 dan 6 Oktober di Smesco, it's very simple tapi kena menurut saya, yaitu datang bawa ide, pulang punya bisnis. Wow, keren. Dijamin. Ya, wirausaha mudah ya. Mudah. Oke, baik. Kayaknya simple banget nih. Tapi mungkin jawabannya bisa langsung saja nanti tanggal 5 sampai dengan 6 Oktober. Lokasinya di Smesco ya. Siapa Betul. bisa hadir di sana untuk tadi mendapatkan beberapa kemudahan yang tadi Pak Wiltor sudah sampaikan bisa diterima oleh para UKM. Oke. Nah, Pak Wilson sekaligus sebagai penutup, ini kalau untuk program Smesco lain untuk UMKM di semester 2 tahun 2023, tahun 2024 mendatang, seperti apa ya? Yang kami bisa tunggu nih, jadi ini jadi harapan baru buat para pelaku UKM di Indonesia. Silakan. Yang pertama tentu saja UKM yang terkoneksi dengan kami, karena kami harus melayani semua UKM. Silahkan bisa follow Instagram dari Smesco Indonesia, karena semua program kita akan informasikan melalui Instagram kami di Smesco Indonesia, di sosial media kami, atau bisa memasukkan datanya di data.ukm.smesco.go.id. Nanti hampir setiap 2 minggu sekali kita akan mengirimkan email newsletter kepada teman-teman UKM mengenai berbagai macam program. Di akhir tahun ini kami mempunyai banyak program menarik sesuai dengan mandat yang diberikan kepada Smesco, karena tugas kami sebetulnya Mbak Esti hanya satu, yaitu membantu memasarkan produk UKM. Jadi di akhir tahun ini selain kami punya Indonesia Digital Meetup, kita akan mempunyai bazar besar. Nanti kami bekerja sama dengan salah satu agregator event produk lokal terbesar, Jacklo, untuk melaksanakan 2 event besar di Smesco. Kemudian tahun depan kami hampir setiap bulan mempunyai bazar dan expo, dan tentu saja kami akan mempunyai business matching. Kalau teman-teman nanti membutuhkan kerjasama dengan Jepang, kami akan mempunyai 2 kali business matching di semester 2 tahun ini, dan tahun depan kita juga akan punya business matching, termasuk kami akan memulai mengekspor berbagai macam produk terkurasi ke Eropa via Swiss. Semua program itu nanti kami umumkan masuk di sosial media Smesco, yaitu Smesco Indonesia. Smesco Indonesia, baik. Betul. Smesco Indonesia, Small and Medium Enterprise and Cooperative ya, yang milik dari Menteri Koperasi dan UKM. Terima kasih Pak Wiltor sudah sharing bersama kami. Pak Wiltor tadi banyak banget nih menginspirasi sekaligus memotivasi. Jadi jangan mudah menyerah kalau misalnya jadi pelaku UMKM, karena wirausaha itu mudah ya, Pak Wiltor ya.
Udah jangan takut, pokoknya wirausaha sudah kita mudahkan semuanya. Silahkan datang ke event kami. Yang jadi karyawan sekarang juga boleh datang ke event kami. Tapi hati-hati jangan ngajak bosnya, takutnya nanti resign terus punya bisnis. Agak provokatif ini. Baik, terima kasih banyak ya Pak Winto Rahmada sudah bersama Pro 3 RRI dalam Dialog UMKM siang hari ini. Thank you Pak, semangat. Terima kasih. Makin maju UKM dan UMKM di Indonesia. Terima kasih. Selamat pagi. Pak Winto Rahmada, Direktur Bisnis dan Pemasaran Smesco Indonesia, Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Kilas Berita.